kena medical check up tipe berapa itu ada kaitannya. Jadi jika seseorang nilai ekonominya sama underwritingnya prudential ketahuan kalau itu over insured, maka harus ada persyaratannya medicalnya. Biasanya kalau UP-nya kegedean disuruh turunin. Oh, seperti itu. Iya. Biasanya kalau UP-nya ini kegedean, UP-nya turunin dia UP-nya. Berarti underwriting kalau itu menggunakan sistem ini dulu ya? Beda, penghitungannya beda. Underwriting kan sebenarnya underwriting itu ada sekolahnya loh ya. Iya. Matematika asuransi itu ada lagi ya. Itu ngitungnya nggak? Kalau ini kita cuma lihat dari sisi investasinya aja. Kalau underwriting kan ngukur profil resiko untuk proteksinya. Berbeda. Itu ada kaitannya dengan medical tipe berapa? Karena nasabah saya usia 31 menabung cuma 3 juta, tapi kena medical check up tipe 5. Sedangkan satu nasabah saya lagi umur 26 menabung 3 juta, tetapi cuma kena tipe 3. Dan yang umur 26 ini saya lihat UP-nya 1,9 M. Sedangkan yang 5 juta, 3 juta tapi usia 31 itu saya total nilai UP itu juga hampir 2. Tetapi ada perbedaan di medical check up tipe 3 dan tipe 5. Usia bukan dari totalnya, bukan. Usia. Itu usia. Biasanya usia. Pekerjaannya. UP juga pengaruh ya. UP juga pengaruh ya, Bu. Tapi perhitungannya berbeda ya. Perhitungannya tidak ada kaitannya dengan. Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya, begitu usia 55 sampai dengan selanjutnya, artinya kita bicara udah mulai ke wealth distribution, distribusi kekayaan. Bisa misalnya warisan, dana pensiun, asuransi jiwa, dana yang dipercayakan trustee. Kalau di Indonesia, trustee ini belum ada. Biasanya orang-orang kaya di Indonesia mau pakai jasa trustee paling dekat itu katanya sih Singapura. Iya, trustee. Kayak Nazarudin. Nazarudin, gitu ya Pak ya? Ya, DPLK tuh dana pensiun lembaga pemberi kerja. Jadi kayak misalnya Prudent nggak ada jadi tuh. Prudence DPLK-nya belum ada ya kayaknya Pak? Belum. Karena kan kita life insurance. Iya. Ya. Jadi Putra. udah bisa Manulife. Jadi kalau kita buat produk untuk pensiun, nantinya uangnya harus diambil semua, nggak bisa di break. Yes. Kalau buat dana pensiun gimana Fit? Begitu udah masuk usia pensiun, nilai tunainya dimasukin ke DPLK untuk nanti anuitas tahunan atau bulanannya diambil dari DPLK. Jadi sama nih konsepnya yang tadi. Kan gini. Mana tuh? Kan Prudential bayar berkala, tek di usia tertentu uangnya keluar, tegabrek. Ambil semua, pindahin ke DPLK. iya. Pindahin baru anuitasnya dia bisa dari sana. Bisa dipahami nggak? Bisa. Yes. Ya, Bu. Ini Bu Gita yang mau saya tanyakan, kalau justru investnya tuh pas saat usia pensiun, karena kan dapat pesangon ya, mau dititipin gitu, tapi dia tetap mengharap hasil yang besar, harusnya dimasukkan ke mana? DPLK langsung. Buka PIA. Tapi dia tetap ingin diproteksi juga, usia 55. Iya, paling memungkinkan adalah biasanya kalau proteksi itu kan proteksi usia 55 udah pasti. Iya, emang sudah. Kali PIA ya Pak ya? PIA. Stop up ya Bu ya. Kasus 10 tahun. PAA plus top up ya. In advance. Yes, tapi ini agak ini nih. Untuk diketahui aja, sebetulnya kalau bicara secara prosedur, single premi kan cuma ada di PIK ya. Modifikasi. Modifikasi yang kadang-kadang. Ya, pokoknya silakan. Itu hebatnya di lapangan. Kalau dulu zamannya saya di Telco, bilangnya kufuannya Pak. Silatnya. Bruce Lee. Oke. Kalau itu tadi gimana Bu? Apa? Yang kayak Bu Indah tadi. Ya kalau saya sih menyarankan memang di PI punya
single premi, investasi single premi, dia punya proteksi juga. Tapi biasanya proteksinya nggak maksimal. Pertanyaan selanjutnya, dia mau milih proteksinya seperti apa, investasinya seperti apa. Kalau mau dia proteksinya yang oke, yang maksimal, mau nggak mau dia harus ambil PAA ya kan? Dengan catatan porsi untuk investasinya kurang, begitu kan? Kurang. Tapi kembali, begitu dia masuk usia pensiun, kita nggak bisa masukin dia ke equity. Tapi kok ingin keuntungan yang besar? Yes, paling mentok di management plus. Ya, paling mentok management plus. Tapi orangnya menyetujui tidak apa-apa ya? Kita tunjukkan aja ya. Menyetujui, dia pengen, kalau dia insist, ya itu kembali kan uang dia gitu ya Bu ya. Tapi prinsipnya gini teman-teman, tujuan kita adalah bantu. Tujuan kita adalah bantu, kita kasih tahu potensinya Membantu ya, bukan Yes. mempercepat kematian. iya, nanti malah cepat shock ya. Oke, teman-teman, kita bahas dasar investasinya nanti dulu. Saya kembali ke slide ya. Oke, lanjut. Ini berdasarkan bukunya Rich Dad Poor Dad. Udah ada yang pernah baca? Robert T. Kiyosaki. Ini arus rata-rata orang, arus uang rata-rata orang. Biasanya, seperti yang tadi saya tanyakan, siapa yang tiap bulannya hanya mengandalkan penghasilan bulanan? Penghasilan bulanan. Permisi, ini ada di materi. Yes, ada di materi. Siapa yang tiap bulannya hanya mengandalkan penghasilan bulanan? Nah, mereka yang masuk ke dalam tipe rata-rata biasanya begitu dapat penghasilan, begitu dapat penghasilan, langsung postingannya semua ke pengeluaran, savingnya nol. Mereka bekerja dan mendapatkan penghasilan yang langsung dibelanjakan, tidak ada yang tersisa untuk saving. Ayo, saya yang mana ya? Ini masih belum, kita masih Loh. pakai itu. Nanti kalau udah mulai ini ya enggak lah. Harapan kan seperti itu. Iya, Pak. Itu yang lain ya, Pak ya? Iya. Itu Ini aja. kan ya? Kita masih ini, sekarang kita masih ini. Oh, kita masih. Tahun depan udah enggak ya? Udah enggak. Oh iya. Setuju nggak teman-teman, setuju nggak? Oke. Kan agent. Oh, ini ya, Pak ya? Bukan karyawan. Oke, selanjutnya ini rata-rata orang kelas menengah. Dari kerja dia menghasilkan income, terus dia bayar utang dulu, utangnya udah habis semuanya. Kan biasanya ini, aduh payday nih payday, semuanya di pay. Payday. Semuanya di pay. Tuh, dia masukin buat utang dulu, baru dia pakai buat pengeluaran, savingnya nol tetap. Mereka bekerja mendapatkan penghasilan. Karena ingin cepat hidup lebih baik melebihi penghasilan yang ada, mereka biasanya berhutang, kartu kredit, rumah, mobil. Mereka bayar dulu hutang, baru kemudian untuk pengeluaran. Tetap nggak ada saving. Siapa yang menurut teman-teman kartu kredit tidak penting? Yang lumayan penting? Lumayan. Lumayan penting. Penting sekali. Lumayan penting. Teman-teman, kartu kredit ada pentingnya juga kan? Diskon Bu. Apa? Apakah dia merchantnya banyak ya Pak ya? Dia merchantnya banyak, lumayan. Diskon makan gitu. Iya. Teman-teman, tinggal dilihat bagaimana penggunaannya. Ya. Kadang-kadang in case of emergency kita butuh juga kartu kredit. Iya, benar. Buat apa Pak? Entertain. Oh, entertain. Nanti semuanya alasan buat entertain lagi. Makan gratis Bu. Oh iya benar-benar. Siap Pak. 50% makannya. Pokoknya cari yang diskonnya gede ya Pak ya. Oke, selanjutnya ini arus uang orang pintar yang semakin kaya. Kenapa? Begitu dia punya aset, katakan dia punya aset, asetnya ini dia jadikan penghasilan tambahan. Terus kemudian dari penghasilan bulanannya dia bayar utang, terus baru pengeluaran. Nanti ini berlanjut nih teman-teman. Kita lihat dari penghasilannya akan menghasilkan tambahan income lagi.
Yes, kenapa? Misalnya penghasilannya 5 juta, bayar utangnya 2 juta, pengeluarannya 1 juta, savingnya dia 2 juta nih. Dan mereka memiliki saving yang mereka belikan lagi aset. Begitu mereka punya saving, uangnya sudah terkumpul, mereka belikan aset lagi. Asetnya ini mereka gunakan untuk menambah penghasilannya mereka. Dan itu berlanjut terus siklusnya. Dari penghasilan tambahan, mereka menghasilkan saving lagi, diakumulasikan lagi asetnya, dijadikan penghasilan tambahan lagi. Rental mobil. Rental mobil, oke. Kos-kosan, kontrakan, Charteran. bukan waris termasuk nggak kira-kira? Kredit barang, Bu. Kredit panci, ya boleh. Kredit kalkulator, Bu. Tapi jadi kredit lain, kredit istri ya. Gitu ya teman-teman ya. Nih, idealnya sih pengennya kayak gini gitu ya. Idealnya. Itu nanti. Ya, Setahun setahun lagi. Tuh katanya setahun, Pak. Tahun 2 tahun lagi. Oke. Nah, tujuannya adalah bagaimana caranya supaya kita punya savingnya bisa kita alokasikan untuk mendapatkan income tambahan sehingga hasilnya bisa memperkaya lagi, bisa mengakumulasikan aset lebih banyak lagi. Tujuannya jelas nanti ujung-ujungnya buat wealth distribution, baik buat pensiun, terus kemudian buat warisan, kan? Termasuk mengembangkan prudential itu ya. Hah? Termasuk Bukan mengembangkan sih, kantor Pak agensi itu ya. Mengembangkan kantor agensi termasuk nggak, Fit? Masuk. Luar biasa. Pasif income ya Bu ya? Pasif income ya Bu ya? 5 tahun lagi Bu ya? 3 tahun mau dong? Iya. Amin. Oke, kita lanjut. Loh Bu, kalau untuk asuransi, kalau itu dimasukkan pengeluaran untuk asuransi, apakah termasuk di sini? Asuransi termasuk enggak? Padahal pengeluaran itu satu kali dikumpulkan untuk dana pendidikan mereka, misalnya gitu kayak apa? Tapi kalau misalnya Investasi. kalau misalnya itu dia masih bisa masuk ke sini nih, teman-teman. Karena apa? Ada investasinya. Ada savingnya. Lebih besar investasi. Apalagi kalau pas klaim, nah klaimnya kan bisa untuk bayar asuransi lagi. Berarti Pak Joni, berarti saya masuknya yang ke sini. Iya benar loh teman-teman. Begitu kita udah punya postingan untuk asuransi unit link, berarti kita udah mulai berpikir untuk yang namanya aset, akumulasi aset kan. Meskipun cuma 200-300 ribu per bulan, kalau misalnya kita lihat future value-nya sampai dengan 15-16 tahun yang akan datang, itu lebih dari 100 juta loh, lumayan. Karena prinsipnya kan 200-300 ribu investasi sebenarnya jajan kita satu minggu, hari Minggu aja kalau bawa anak jalan-jalan itu minimal 500 ribu keluar pasti. Itu kalau hari Sabtu atau Minggu doang. Satu. Oh, 4 dulu, ya ampun. Ibu masih muda anaknya 4 ya. Kok nggak ada TV ya? Itu lampunya mati. Itu investasi Bu ya. Nanti kita bahas. Nanti kita kesana. Idealnya pengeluaran sama saving berapa persen? Kita nanti bahas mengenai rasio financial. Oke? Lanjut dulu ya. Why do we need a personal finance plan? Karena prinsipnya seperti yang saya sampaikan, lebih mudah belanja daripada nabung. Pasti. Ya ampun, Zara diskon gitu ya. Ya Allah, seperti sepi banget. Apalagi kalau perempuan gitu ya. Laki-laki gitu nggak kira-kira? Kayak gitu. Cuma Pak Bernard aja. Oh, makanya laki-laki umurnya 70, perempuan 75 ya. Perempuan banyak shopping. Terus untuk memastikan pengeluaran kita sehingga kita tidak
mengeluarkan uang lebih besar dari yang kita pikirkan. Dan di sini pasti untuk pensiun. Biasanya siapa di antara teman-teman yang punya posting untuk keuangan di rumahnya? Udah mulai nyatet. Dulu, Bu. Dulu. Siapa yang punya postingan? Dulu. Apa sekali-sekali aja? Sekali-sekali aja kalau dirasakan cepet bener habis gitu. Habis bener. Oh iya. Kalau enggak gitu hipertensi, Bu. Iya. Teman-teman, saya juga dulu nggak pernah yang namanya ngitung-ngitung. Pokoknya berapa yang saya terima, saya keluarin, lagi diskon gitu kan. Artinya memang benar. Kadang-kadang lebih gampang sebelum saya kenal asuransi gitu ya, lebih gampang belanja ke Grand Indonesia dibandingin saya harus nyebrang untuk ke Bank Mandiri. Padahal jarak Grand Indonesia dari kantor lama saya itu harus naik taksi kurang lebih 15-20 ribu. Sementara Bank Mandiri turun tangga gitu ya, nyebrang sedikit itu dia Bank Mandirinya. Lebih asik. Nah, itu dia. Itu yang membuat umur panjang, Bu. Tapi kesian suamiku ya, Pak. Masya Allah. Pali kan hidup terus, Bu. Pak, Harus hidup terus. Menunjukkan kreativitas. Bener, Pak. Kalau nggak begitu, think inside the box ya, Pak ya. Iya, makanya. Oke. Kalau nggak seperti itu kita lebih tua. Oh gitu ya, Pak ya. Kan ada. Oke, teman-teman. Misalnya ini income statement 2010, masuk gaji berapa, keluarnya bayar utang, makan, ongkos, jajan, nonton bareng pacar, buku, liburan, utang kartu kredit, surplusnya berapa atau defisitnya berapa. Nah, ini biasanya yang kita lakukan secara saya bisa katakan sehari-hari dan cenderung konsepnya lebih tradisional gitu ya. Oh, hari ini keluarnya sekian-sekian. Padahal sebetulnya ini sama juga dengan balance sheet. Ini sama juga dengan konsep personal finance itu tuh. Di mana posisi Anda saat ini, kemana uang Anda akan mengalir? Cash flow statement dan balance sheet statement. Ini dua ini tujuannya untuk melisting posting-posting yang pernah Anda lakukan sehingga bisa terorganisir dengan lebih baik gitu. Bisa lebih simpel lagi. Kalau yang biasanya ngitung postingan bulanan, kadang-kadang di buku A, kadang-kadang di buku B gitu kan. Terus udah gitu postingnya juga nonton bareng pacar, terus apa gitu. Kalau di sini lebih sifatnya lebih financial things gitu. Kita lihat balance sheet statement memberikan gambaran dari waktu tertentu yang spesifik terhadap aktivitas finansial yang telah dilakukan. Kemudian memperlihatkan apa yang Anda miliki dan apa hutang Anda. Berguna untuk membuat tujuan keuangan. Di sini sebagai pembanding atau benchmark untuk evaluasi selanjutnya. Balance sheet isinya ada harta, kemudian hutang dan net worth atau kekayaan bersih. Jadi prinsipnya di dalam balance sheet sebelah kiri kita bicara mengenai harta atau aset. Oke. Di sini ada yang latar belakangnya ekonomi mungkin? Oke, familiar ya dengan yang namanya balance sheet ya? Harta atau aset, diantaranya kas atau setara kas, ini bisa kas atau harta lancar. Terus kemudian harta yang digunakan secara personal, harta yang diinvestasikan. Hutang atau liabilities, jangka pendek, short term, jangka panjang atau long term. Kekayaan bersih atau net worth, hasil dari pengurang antara aset dan hutang. Oke. Kas itu prinsipnya yang tergolong sebagai kas dan setara kas. Contohnya kayak misalnya tabungan yang gampang diambil, atau deposito. Itu setara kas ya, likuiditasnya gampang dicairin, gampang diambil. Kas dan setara kas itu masuk ke dalam sini. Terus kemudian aset, kas atau harta lancar, cash on hand atau tabungan, saving. Harta yang diinvestasikan atau investment aset bisa deposito, reksadana, saham, nilai tunai asuransi, properti dan lain-lain. Harta yang digunakan secara pribadi, personal use asset, bisa mobil, rumah, perhiasan, elektronik dan barang kuno. Berbeda perhiasan kalau kita tujuannya untuk nyimpan. Tapi kadang-kadang kalau di sini di Indonesia gitu ya, saya nggak tahu deh.
Kalau kita beli emas untuk dipakai dalam bentuk perhiasan, kalung, gelang, cincin, biasanya nilai jualnya berbeda dengan kita beli emas dalam bentuk Katakan, iya beda. Bener ya? Nah, itu kenapa emas-emas yang fungsinya untuk perhiasan masuknya ke dalam harta yang digunakan secara pribadi. Tapi kalau emas dalam bentuk batangan itu bisa diinvestasikan. Bedanya gitu. Kalau emas-emas yang buat perhiasan, Mas Agus bisa. Mas Agus boleh. Berat ya? Berat banget. Aduh, jadi gak enak kalau ngomongin berat. Ya. Mahal harganya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, kalau perhiasan biasanya dipotong harga ongkos, terus kemudian pokoknya suratnya itu kita bisa dapatnya di bawah harga surat, benar nggak? Iya. Iya, berbeda dengan mas batangan. Mas batangan kan sertifikat, bisa langsung beli di Antam, terus kemudian jualnya di Antam juga bisa langsung. Nah itu berbeda tuh. Termasuk juga barang kuno. Barang kuno kalau tujuannya cuma buat dipajang doang, biasanya lukisan Basuki apa nih? Basuki Rahmat. Abdullah. Basuki apa nih? Basuki apa nih? Basuki sama apa nih? Basuki Abdullah dan si Avandi gitu ya. Nah, misalnya lukisan-lukisan seperti itu, kalau tujuannya cuma buat dipajang di ruang tamu, berarti aset penggunaan pribadi. Tapi kalau misalnya dipajang di ruang tamu, kalau ada yang mau beli harganya lebih mahal, dijual, berarti penggunanya adalah untuk investasi. Gitu. Jelas ya postingnya? Tapi tetap, kalau yang namanya aset apapun adanya di sebelah kiri. Yes. Gitu ya. Apa Pak? Debit kredit, yes. Terus liabilities jangka pendek atau short term biasanya yang setahunan, personal loan gitu ya. Terus paling lama tuh 1 tahunan lah. Paling lama 1 tahun. Jangka panjangnya mortgage atau KPR. Saya utang KPR 15 tahun, utang KPR 10 tahun. Terus kredit kepemilikan mobil, hutang lain-lainnya di atas 1 tahun itu masuk ke hutang jangka panjang. Oke, ada di sebelah kanan. Debit kredit gitu ya Pak ya. Ini contohnya balance sheet ini per Desember 2010. Contohnya financialnya seperti apa? Kas atau ATM dia punya 5 juta, kemudian tabungannya 12 juta. Teman-teman bisa lihat personalnya 500.000. 500 juta. Good, masih fokus. Koleksi perhiasan 25 juta, perlengkapan rumahnya 45 juta, kendaraan 180 juta, rumahnya 250 juta, investment. Investmentnya deposito, reksadana, nilai tunai, saham, dan investasi lain yang totalnya 125 juta. Liabilitiesnya short term ada kartu kredit pembiayaan, pinjaman pribadi, kemudian long termnya kredit kendaraan, rumah, pinjaman pribadi, dan lain-lain sebagainya. Ini masuk ke dalam liabilities. Net worth-nya adalah 642 dikurang 187 hingga hasilnya dia punya aset bersih 455 juta. Oke. Sekarang saya kasih waktu teman-teman 15 menit untuk bikin personal statement pribadi. Di mana? Di kertas kosong aja. Hah?